Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua sampai saat ini, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya. Terutama nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam dan ketakwaan. Mudah-mudahan iman, Islam serta ketakwaan yang ada di dalam diri kita terus bertambah, bahkan bisa menyelamatkan kita di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Malam ini langsung pengajian karena hendak melihati persiapan pelantikan NU besok, sekaligus karena kita mungkin di akhir membuat satu video ucapan, ya karena kita atur kalimatnya lah, video ucapan selamat, tapi untuk Nusantara bermunajat kelima. Nah ini Nusantara munajat ini yang kita baca ini, yang kelima nanti Januari tanggal 17 insyaallah. Nah ini beberapa majelis munajat itu sudah membuat video ucapan. Nah kita yang belum, karena kita di bapak berduduk bersusun gitu nalah diedit kena doa ya apa bagusnya doa. Nah kita lanjutkan dulu kajiannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisah, maqalah kelima. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Tahulah lawan Abu Bakar, tahu di mana tahu ya kena. Abu Bakar ini sahabat Nabi, khalifah pertama setelah Nabi wafat. Abu Bakar ini sahabat yang sangat sayang dengan Nabi, bahkan rela berkorban membela Nabi, rela berkorban untuk berjuang, berjihad demi agama Allah, itu habis-habisan tenaga, harta, dan nyawa dikorbankan. Ketika mau berangkat perang dengan Nabi, itu semua hartanya disumbangkan untuk berangkat perang. Lalu ditakoni oleh Nabi, kasan di rumah bang adalah ditinggali.
Mun kita ini kan berhendak tulak di rumah tuh pasti ada yang meninggal. Kadeda habis, pokoknya semua harta di rumah habis. Lalu apa ujian Nabi ditinggali di rumah? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada engkau, cinta kepada Allah, cinta kepada engkau. Nyambat lawan Nabi itu aja lagi habis. Ini dasar ada kawah dilawan. Amun urusan berjihad, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah demi cinta kepada Rasulullah habis-habisan. Namun kita ini berhitung-hitung. Ya Allah, berhitung-hitung banyak perhitungannya. Jangankan tulak berjihad, tulak ke pengajian banyak juga hitungannya. Jangankan berkorban, menyumbang untuk berjihad, menyumbang maulid tanggin berhitung. Nah kita masih nang murah aja. Ya padahal tuh nang bagus ya awak. Nah ini Abu Bakar annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ini Abu Bakar berkata nih, arba'atun, ada 4 minal khisali, dari beberapa macam, tamamuha bi arba'atin minal umuri, ada 4 macam akan sempurna dengan 4 macam. Ada 4 ini akan sempurna dengan 4. Nah, itu pahamlah. 4 macam ini akan lebih sempurna dengan 4 macam lagi. Apa itu? Yang pertama, tamamus sholati bisajadati sahwi, sempurnanya sholat dengan 2 kali sujud sahwi. Itu pertama, sempurnanya sholat dengan 2 kali sujud sahwi. Maksudnya apa? Maksudnya apabila ketika di dalam sholat ada rukun yang tertinggal atau ada rukun yang tertambahi atau ada rukun yang tak pindah, bukan pada tempatnya, maka disempurnakan dengan 2 kali sujud sahwi. Di masjid semalam mendaturunlah. Nah, sujud sahwi itu ada 2. Ada sujud sahwi ketika masih di dalam sholat. Ada sujud sahwi setelah selesai sholat, tergantung kondisi. Kapan sujud sahwi dilakukan? Ketika rukun tadi tertinggal atau tertambahi atau terpindah karena lupa, atau sunnah ab'ad. Jadi sunnah ini ada 2, sunnah ab'ad, ada sunnah hayat di dalam sholat. Kalau sunnah ab'ad itu hukumnya hampir mendekati kewajib, itu sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang biasa. Apa saja sunnah ab'ad? Ada 5 sunnah ab'ad. Nah, bila tertinggal sunnah ab'ad ini, sujud sahwi, qunut sunnah ab'ad, tasyahud awal sunnah ab'ad, ada lagi yang lain. Terpindah rukun sunnah ab'ad, sujud sahwi juga. Tertinggal rukun atau tertambahi rukun, sujud sahwi juga. Zuhur 4 rakaat, melah ya Allah, karena utang banyak jadi 6 rakaat, bertambah kalau rukunnya.
hayal memikir utang nih tambus ke 6 rakaat sebaik Zuhur pas ingat tadi astagfirullah 6 kali. Nah itu sujud sahwi, kurang sujud sahwi juga, labihan sujud sahwi juga. Nah sempurna sholat apabila tertinggal rukun, tertambahi rukun, terpindah rukun, tidak menjalankan sunnah aba'at tadi, maka akan sempurna dengan 2 kali sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, atau bacaan sujud sahwi. Bila kada hafal subhanallah gitu cukup. Bila atau bacaan yang biasa sujud tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi bisa juga 2 kali sujudnya. Caranya bila sujud sahwi yang di dalam sholat, caranya habis tahiyat, bacaan tahiyat nih tuntung, sebelum salam sujud sahwi, lalu duduk di antara 2 sujud lagi, lalu duduk tahiyat akhir, langsung salam. Itu duduk di antara 2 sujudnya Bang, bacaan lah kada usah langsung habis duduk sujud langsung. Itu sujud sahwi. Bilanya sujud sahwi di luar sholat Bang, habis assalamualaikum rasa-rasanya tadi kurang mah, umpama hanya ringat pas sudah salam kan, sujud sahwi habis salam tadi kada apa-apa, bisa boleh. Atau isidin jadi imam, memang kada ingat tapi makmum sudah menaguri kan, idin tetap ya. Setelah saya salam ujar makmum, imam tadi pian tahu salah atau kurang, iyalah bisa di. Nah sujud sahwi semua itu sudah cukup. Nah sempurna sholat dengan 2 kali sujud sahwi. Nah itu yang pertama. Sempurna yang pertama yaitu sholat akan sempurna dengan 2 kali sujud sahwi. Yang kedua, wa tamamus shaumi ay shaumi Ramadan bi sadaqatil fitri. Sempurna puasa yakni puasa Ramadan dengan zakat fitrah. Itulah ini yang kedua nih, sempurnanya puasa Ramadan itu dengan zakat fitrah. Qala Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bila orang yang kada kawa puasa, teks ayatnya itu kayak itu sebenarnya, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini sama juga kenapa teksnya ini disebutkan karena teks ayat ini disebutkan setelah perintah puasa tadi. Maka sempurnanya puasa dengan membayar zakat, atau sempurnanya puasa dengan membayar fidyah. Nah, itu seakan sempurna puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tamamul haji bil fidyah. Sempurnanya haji dengan fidyah. Nah, haji ini ada juga bayar fidyahnya. Fidyah haji itu bisa dengan menyembelih seekor kambing. Nah, itu fidyah haji. Lumayan sekong kambing.
terlarang pada memberi makan orang fakir miskin lah. Amun fidyah puasa kan memberi makan 1 kali fakir miskin aja. Amun fidyah haji seikung kambing. Berapa harga kambing? Oh ini 3 juta anggaplah. Nah, bisa lebih. Kenapa haji ada fidyahnya juga? Itu tergantung, hajinya tergantung. Biasanya ada dalam manasik bila sudah anda tulak haji. Ada haji tamattu, haji qiran, haji apalagi ada tuh haji-haji itu. Nah, di antaranya itu ada jemaah haji yang memang kada kawa meninggalkan larangan, mau kada mau nih tegawi larangan tuh mau kada mau, karena jarak antaranya berihram dengan hajinya itu sangat lawas, kemungkinan besar pasti terlanggar pantangannya, larangannya, maka bayar fidyah. Disembelih kambingnya, bagusnya disembelih seorang kambingnya tuh bayar fidyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, watamamul iman bil jihad, sempurnanya iman dengan berjihad, ai bidduai ila dinil haqq, yaitu mengajak orang kepada agama yang benar. Nah, itu kan sempurna iman dengan mengajak orang kepada jalan yang benar, mengajak kepada agama yang hak, agama yang benar. Nah, jadi maksudnya di sini segala sesuatu itu akan sempurna dengan yang lain. Apa aja tuh? Neng kayak kita nih, nah, lelakian sempurna, lakian nih sempurna sudah, tapi akan lebih sempurna lagi dengan pasangan. Kenapanya saling menutupi, saling menjaga, saling melindungi. Pasangan ibaratkan pakaian, kan gitu. Hal-hal yang lain begitu juga. Bilanya masih satu, itu sempurna, tapi akan lebih sempurna lagi dengan sesuatu yang lain. Orang tua sempurna, akan lebih sempurna lagi dengan hadirnya seorang anak. Sempurna keluarganya. Itu. Nah, itu sempuaan pasti gitu. Rumah tangga 2 laki bini sempurna atau sudah, akan lebih sempurna lagi dengan hadirnya seorang anak. Nah, ibadah tadi kayak itu juga, ibadah itu sempurna sudah, akan lebih sempurna lagi dengan yang lain-lain. Ibadah wajib sempurna sudah, akan lebih sempurna ditambahi dengan ibadah sunnah. Nah, kayak itu. Ibadah wajib, sholat misal, sempurna ibadah sholat yang wajib, bahkan itu yang pertama dihisabkan. Tapi lebih sempurna lagi ditambah dengan sholat sunnah, karena sholat sunnah ini walaupun sunnah, inya bisa menyempurnakan ibadah sholat wajib kena di akhirat. Kan kena dihisab, dihitung kita nih. Sholat apa kada ditakoni, sholat cek bujur kah 5 waktu nih sehari. Nah, ada yang kosong aja, hari anu, tanggal anu, tahun anu nih kosong, kemana kam bayang johor reda malaikat nih berdapan kan. Lah ya. Kan kada sempurna kalau nih kurang. Nah, karena kada sempurna, cek ada kada sembahyang sunnahnya.
Bila ada sembahyang sunnahnya, oh ini bisa menutupi kekurang sempurnaan ibadah sholat wajib. Atau sholat wajibnya cukup tapi kurang khusyuknya, kurang khusyuk, maka cek ibadah sholat sunnahnya, oh ada, maka ibadah sholat sunnah inilah yang menutupi kekurang sempurnaan ibadah sholat wajib. Nah, jadi ada pasangan-pasangannya semua. Ya, Allah menciptakan makhluknya, Allah memerintahkan segala perintahnya, itu ada pasangan-pasangannya, tujuannya untuk supaya lebih sempurna. Nah itu. Jadi kada kawa sorangan kepada Allah, pasti ada pasangannya. Nah kira-kira itu jam 8:30 dah. Ya, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insya Allah kita sambung 2 minggu yang akan datang. Minggu depan hendak menjemput Rayhan di pondok. Ya, minggu depannya lagi, berarti 2 minggu lah. Minggu depannya lagi insya Allah kita sambung pengajian kita. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
dimatikan.